warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula dengan NIM D74219026. Di sini saya akan melanjutkan dari part yang pertama, yaitu part yang kedua tentang manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Berikutnya penjelasan dari masing-masing fungsi. Yang pertama perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Yang kedua, perorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan itu harus diambil. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan yang pertama, membimbing pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Setiap perusahaan pasti mempunyai banyak pekerja. Nah, di situ mungkin setiap minggu atau setiap bulan ada kayak review atau rapat untuk bagaimana pekerja itu hari-harinya itu bagaimana. Misalkan ada kayak mengalami penurunan atau mengalami peningkatan dan setiap itu harus laporan. Yang kedua, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Manajer di sebuah perusahaan harus menjelaskan apa saja yang kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Selama proses pekerja berlangsung, mungkin ada kelebihan atau kekurangannya ya. Selanjutnya, jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibedakan menjadi 2. Bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Pertama, bentuk tunggal dan yang kedua bentuk komisi. Yang pertama bentuk tunggal yaitu pimpinan puncak 1 orang, contoh perusahaan perseorangan. Semua kekuasaan dan tugas pekerjaan hanya bersumber pada 1 orang. Yang kedua bentuk komisi atau yaitu pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Ada 3, yang pertama organisasi garis atau lini, yang kedua organisasi lini dan staf, yang ketiga organisasi fungsional. Organisasi garis atau lini adalah bentuk organisasi yang secara vertikal antara atasan dan bawahan berhubungan secara langsung. Di dalam sebuah perusahaan pasti ada atasan dan bawahan. Atasan berupa manajer atau bos, yang bawahnya itu karyawan. Nah, di situ karyawan berhubungan secara langsung ke manajer tersebut tanpa ada kendali.
Yang kedua, organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi yang menggabungkan antara bentuk organisasi komando, di mana bawahan dapat memberikan kepada atasan. Karyawan tersebut bisa memberikan masukan atau solusi kepada atasan. Setiap orang juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, organisasi fungsional adalah bentuk organisasi yang dibentuk atas dasar sifat dan juga kemampuan seseorang. Ini sudah jelas ya. Selanjutnya, menilai kebutuhan usaha. Pengertian. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Setiap perusahaan dari pertama dia membangun, lalu dia menjalankan usaha-usaha tersebut, itu namanya kebutuhan usaha ya. Artinya, jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain jelas berbeda. Misalnya, bidang usaha perkapalan memerlukan jenis dan jumlah kebutuhan yang berbeda dengan bidang pertanian atau perkebunan. Baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Kekurangannya yaitu menyebabkan adanya penambahan biaya yang secara terus-menerus. Kelebihannya yaitu ada yang mubazir dan tidak ada yang bermanfaat, terbuang sia-sia. Menilai kebutuhan usaha. Apabila jenis-jenis kebutuhan usaha disusun secara lengkap, maka langkah selanjutnya ialah menentukan komponen harga dari setiap jenis kebutuhan usaha atau barang-barangnya. Harga pada setiap jenis komponen usaha yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga di pasaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi yang pertama ada biaya prainvestasi, yang kedua biaya pembelian aktiva tetap, yang ketiga ada biaya operasional. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan, sewa toko, seperti itu ya. Yang kedua, ada biaya pembelian aktiva tetap. Di sini dibagi menjadi dua, ada berwujud dan yang tidak berwujud. Aktiva tetap yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin peralatan, kendaraan, inventaris kantor. Di setiap perusahaan pasti memerlukan alat-alat atau barang-barang yang dibutuhkan. Nah, itu masuk ke aktiva tetap yang berwujud. Yang kalau tidak berwujud itu seperti lisensi atau hak paten. Lisensi yaitu pemberian izin untuk melakukan produksi suatu produk atau jasa tertentu. Dan hak paten adalah hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya tersebut. Biaya operasional adalah biaya yang sudah pasti harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan perusahaan. Namun biaya operasional tidak termasuk pada biaya pengeluaran yang sudah diperhitungkan. Setiap orang yang mau berusaha pasti harus mengeluarkan uang pertama dulu atau modalnya. Nah, itu belum termasuk biaya pengeluaran yang sudah diperhitungkan ya. Biaya operasional itu seperti administrasi, biaya dan biaya penjualan. Selanjutnya yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional adalah kegiatan utama bisnis dari sebuah perusahaan. Kegiatan ini dihitung berdasarkan hasil penjualan barang atau jasa dikurangi dengan biaya produksi.
biaya penjualan, dan biaya rutin lainnya. Nah, waktu melaksanakan kegiatan operasional ini kan pasti ada untungnya. Nah, itu berdasarkan hasil penjualannya, lalu dikurangi dengan biaya produksi waktu membelinya. Tugas perseorangan. Buatkan rancangan kebutuhan usaha untuk mendirikan suatu jenis usaha Tugas perseorangan. Buatkan rancangan kebutuhan usaha untuk mendirikan suatu jenis usaha yang Anda rencanakan. Sebelum kita memulai usaha, kita harus mempunyai rencana-rencana untuk kedepannya dan akan dilaksanakan. Bagaimana usaha tersebut dijalankan. Di sini ada contoh rancangan kebutuhan usaha. Yang pertama ada biaya prainvestasi seperti sewa toko dan peralatan toko atau membeli peralatan toko yang lain. Biayanya sebesar 30 juta. Yang kedua, pembelian aktiva tetap berwujud 7 juta, tidak berwujud 3 juta. Modal usaha atau barang sebesar 50 juta. Dana cadangan 12 juta. Jumlah kebutuhan investasi 92 juta. Dana yang tersedia atau modal sendiri 22 juta. Dana pinjaman sebesar 70 juta. Rencanakan kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. Yang pertama, biaya prainvestasi. Kedua, pembelian aktiva tetap, sarana prasarana, sewa peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, modal kerja, tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Yang keempat, hitung berapa jumlah kebutuhan investasi. Ada dua, berapa dana yang tersedia dan berapa dana pinjaman. Di sini sebelum melakukan usaha pasti membuat reng-rengan ya atau rencana. Misalkan biaya prainvestasinya berapa. Untuk pembelian sarana prasarananya seperti sewa peralatan kantor atau nyewa gedung atau apa gitu berapa. Modal kerja. Untuk membiayai tenaga kerja berapa, untuk membiayai biaya listrik seperti telepon berapa, untuk membiayai air berapa. Jadi sebelum kita berwirausaha, kita kan harus memanajemen semua usaha-usaha yang akan dilakukan seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan. Itu dia penjelasan dari saya mengenai fungsi manajemen, menilai kebutuhan usaha, dan contoh rancangan kebutuhan usaha. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.